Pemirsa, kembali lagi di channel Kabar Baik. Hari ini saya datang untuk menjelaskan beberapa ketidakpahaman Muslim terhadap kekristenan. Saya sudah menjelaskan dalam video saya ini, tapi ternyata masih ada Muslim yang belum memahami soal penjelasan saya. Saya ingin mengatakan bahwa Muslim sebenarnya kurang kerjaan, terus mendatangi Alkitab dengan alasan-alasan yang tidak berbobot. Mereka berusaha untuk membenarkan Al-Quran dengan mendatangi Alkitab. Sedangkan Alkitab sudah menolak bahwa Al-Quran bukan kitab suci. Muhammad bukanlah nabi. Sebab Alkitab menjelaskan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Nah, mari kita melihat beberapa komentar dalam channel YouTube saya. Yosep Sobang mengomentari bahwa hajar saja tuh Pak Yahya Waloni bro sampai keok. Entah apa yang merasukinya ini Yahya Waloni. Oke, setelah itu ada yang menjawab, kasihan Kristen yang 99% tidak pernah baca keseluruhan Bible, mulai belajar Quran dan hadis dari Christian Prince. Yang hebatnya, kita umat Islam ada kesempatan berdakwah membongkar kesalahan Bible di komentar pada mereka. Akhirnya yang selama ini tidak tahu keburukan dan kesalahan ayat Bible disebabkan ikut-ikutan. Akhirnya jadi tahu dan berpikir. Dan membuat diri jadi diam atau jadi muslim atau jadi ateis atau jadi iblis. Dan orang ini gak jelas cara memberikan komentar. Nama channelnya luar biasa. Bro, luar biasa. Kamu harus banyak belajar. Lanjutkan. Disebabkan malas baca Bible, ini yang dianggap Yesus Tuhan? Ternyata Alkitab Bible terkandung wahyu dari iblis. Nah, ini pun orang yang tidak berotak saja yang menyimpulkan bahwa Alkitab atau Bible terkandung wahyu dari iblis. Mana ada Tuhan pencipta manusia mewahyukan kepada manusia untuk membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi anak kecil yang masih menyusu, hanya dengan menyuruh manusia melakukan pembunuhan tersebut. Itu suara Tuhankah suara setan? Mari perhatikan. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba maupun keledai. Ini cuma ada di Bible, benar-benar sah. Perintah yang tidak nampak dari Tuhan pencipta, tak disuruh belas kasihan, tidak ada rasa kasihan, kasih sayang. Pembunuhan kejam hingga orang tidak berdosa pun dibunuh dengan kejam, yaitu anak-anak kecil dan bayi yang masih menyusu. Bila dilanjutkan lagi dahsyat. Nah, ini dia mengutip banyak sekali ayat-ayat dari Taurat. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa yang saudara kutip dari Taurat ini adalah hukum perang. Pada waktu itu umat Israel menjadi pilihan, umat pilihan Allah. Kenapa umat Israel menjadi umat pilihan Allah? Allah ingin menyatakan kuasanya, kemahakuasaannya melalui bangsa Israel. Dan inti dari semuanya itu, Allah ingin mengatakan bahwa tidak ada bangsa lain yang mampu mengalahkan bangsa Israel. Oke, ini adalah hukum perang, dan ayat-ayat yang saudara kutip ini berkaitan dengan perang. Jadi gugurlah argumenmu untuk menyalahkan Alkitab dan Allah kami. Komentar selanjutnya dari channel luar biasa. Kristen mana ada Alkitab, cuma ada Bible.
gospel. Di sini dia nggak memahami Bible itu apa, Alkitab itu apa. Dasar kamu, aduh. Saya harus mengatakan apa lagi? Kamu harus banyak belajar, baru belajar mengomentari channel saya. Oke, kita melanjutkan kepada komentarnya. Nah, ini. Jadi saya bertanya, memberikan argumen. Rujukanmu bagus. Tahukah ayat-ayat ini dari kitab Taurat dan bukankah Islam Kristen percaya Taurat? Nah, dia menjawab, betul, kami percaya Taurat dan Injil, tapi kami tidak percaya Bible dan Alkitab. Nampak sekarang Bible yang ada terkandung arahan-arahan dan perintah iblis. Suruh manusia bunuh kanak-kanak dan bayi-bayi. Itu bukan perintah Tuhan, itu perintah iblis. Nah, ketika dia memberikan komentar ini, saya dapat memberikan satu penilaian lagi kepadamu bahwa kamu masih gagal paham, kamu masih tolol dalam hal ini sebab kamu nggak memahami bahwa ayat yang kamu kutip adalah ayat-ayat ketika bangsa Israel mempertahankan diri karena di waktu itu terjadi peperangan yang luar biasa. Jadi bentrok antara bangsa ini, suku ini dan suku tersebut. Nah, jadi saran saya, kamu mempelajari lagi kitab Taurat supaya makin pintar kamu. Nah, ada yang menjawab dari nama akunnya Yosep Sobang. Oh gitu, tunjukkan mana Taurat yang asli, jangan kamu hanya asal bunyi. Nah, saudara Yosep Sobang menyangga jawaban dari channel luar biasa tersebut. Nah, channel luar biasa menjawab, tidak ada lagi Taurat dan Injil asli. Bayangkan beribu tahun dulu siapa yang mampu menulis Taurat dan Injil. Berapa pengikut-pengikut Nabi Musa ketika menyampaikan Taurat? Berapa umat Nabi Isa sewaktu menyampaikan Injil? Kau sendiri tahu orang-orang tidak percaya Isa. Kau tidak berpikir bagaimana wajah Isa dan Nabi Musa dan Nabi Muhammad jika berdepan dengan manusia? Biasa saja, siapa percaya mereka ini? Jika kau lahir zaman Nabi Isa, kau percayakah Isa itu sebagai Tuhanmu? Kau lihat sendiri bagaimana Nabi Isa diperlakukan, kan? Saya sendiri pun belum tentu mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi jika lahir tahun 1400-an dulu. Lalu sekarang kita hanya membaca peninggalan yang ada dan percaya kepada Tuhan sesuai yang tertulis di kitab masing-masing. Nah, ini pun kamu bodoh sebenarnya memberikan perbandingan ini. Saya pun bisa memberikan statement yang sama. Loh, bagaimana mungkin kamu mempercayai Muhammad sedangkan kamu tidak lahir pada zaman Muhammad sampai sekarang? Kenapa kamu percaya? Saya pun kenapa percaya kepada Isa Al-Masih dan kitab Taurat, Zabur, Injil? Sebab ada catatan-catatan sejarahnya mengenai Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi kamu jangan banyak bacot sebab argumenmu ini mengalahkan, menjatuhkanmu, memukul kepalamu dengan keras. Makanya belajar logika kamu, belajar yang baik. Itu saran saya. Lalu apa logikanya kita percaya pada kitab kita? Nah, saya mau tanya balik, apa logikanya juga kamu percaya kepada kitabmu? Jadi argumen dia adalah yang menghafal Al-Quran terbanyak, itulah yang harus dipercayai. Lah, itu bukan dasar sebenarnya. Itu bukan dasar. Saya bisa saja menghafal sesuatu yang tidak benar. Contohnya, ISIS. ISIS dengan para pengikutnya yang begitu banyak, karena apa? Mereka melakukan jihad mereka berdasarkan Al-Quran. Makanya lu paham, sebenarnya orang-orang yang mengatasnamakan Islam atau yang menafsirkan Al-Quran secara salah, itulah kalian sebenarnya, kalian umat Muslim, bukan umat Kristen. Nah, jadi intinya dari argumen ini seperti itu. Jadi yang hafal terbanyak adalah itu yang benar. Dari mana ceritanya seperti itu? Tidak bisa kamu menyimpulkan seperti itu. Kebanyakan terbukti bahwa di dunia ini
orang lebih banyak mengikuti yang salah. Orang lebih banyak ikut-ikutan daripada ikut hal-hal yang benar. Kamu garis bawahi itu supaya ngerti, logikamu terbuka, otakmu terbuka, supaya kamu mengkaji lagi Al-Qur'anmu dengan teliti. Nah, channel saudara Yosep Sobang berikan komentar lagi. Kamu ini asal komentar saja, ditanya malah nggak dijawab. Channel luar biasa menjawab, semuanya sudah terjawab, kan tidak ada lagi Taurat dan Injil asli. Sesuai keterangan saya di atas, saya yakin 100% kamu sudah paham keterangan saya. Gimana paham keteranganmu sebab keteranganmu nggak jelas? Kau memberikan argumen yang memukul kepalamu sendiri. Sampai sekarang mereka tidak pernah, Islam tidak pernah menjawab di mana kitab Taurat yang asli, di mana kitab Injil yang asli. Mereka hanya berhalusinasi dan mengatakan bahwa Injil yang dipegang oleh kekristenan adalah palsu. Kamu konyol dalam hal ini. Saya sudah menjelaskan di video saya tersebut. Jika kamu mengatakan Injil kami adalah palsu, tunjukkan yang asli. Jika kamu katakan bahwa Al-Qur'anmu melengkapi semua, tunjukkan kekurangan-kekurangan dalam Taurat, Zabur, yang Injil yang dilengkapi oleh Al-Quran. Jika tidak ada, klaimmu omong kosong, Al-Quranmu omong kosong, Muhammadmu omong kosong. Sebab apa? Tidak bisa membuktikan mana Taurat, mana Injil yang masih kurang, yang harus disempurnakan. Loh, klaimmu hanya berdasarkan karena Al-Quran isi ayatnya lebih banyak. Nah, itu nggak betul juga itu. Kamu klaim omong kosong, tak berdasar. Nah, saudara Yosep Sobang menjawab, loh bagaimana mungkin Taurat, Zabur, Injil sudah tidak ada lagi? Bukannya Al-Quran ada untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, Injil? Jika Taurat, Zabur, Injil sudah tidak ada lagi, bagaimana kita tahu bahwa Quran adalah kitab penyempurna? Dengan jawabanmu ini membuat saya meragukan Quranmu. Nah, sebenarnya jawaban dari saudara Yosep Sobang ini mengetuk kepala Anda. Kalau Anda berotak, Anda punya logika yang bagus, Anda pasti memahami maksud komentar dari saudara Yosep Sobang. Oke, sekarang saya menanggapi oh enggak, bukan saya yang menanggapi. Sekarang channel luar biasa menanggapi saudara Yosep. Karena itulah apa yang ada di dalam Al-Quran sudah termasuk ayat-ayat yang ada disampaikan pada nabi-nabi sebelumnya sehingga menjadi lengkap. Ini kepalamu bermasalah. Kamu mengklaim Al-Quranmu adalah pelengkap, tapi kamu nggak bisa menunjukkan kekurangan-kekurangan yang Al-Quranmu lengkapi dari kitab Injil dan Zabur. Alasan untuk membenarkan Al-Quran, Anda mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil sudah tidak ada lagi. Loh, berarti klaimmu itu tidak ada bukti, klaimmu itu tidak benar, klaimmu itu omong kosong. Bukan pelengkap Talmud, bukan pelengkap kitab Hindu, bukan pelengkap kitab Bible, dan bukan pelengkap kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Loh, jadi Al-Quranmu melengkapi apa? Yang ditulis atau kata-kata yang diputar-putar dari kaum Yahudi dan Nasrani. Tapi pelengkap segala hukum hakam, akidah, tauhid, pelajaran, dan sebagainya. Sekaligus menghancurkan pemahaman-pemahaman yang salah dari kitab-kitab sebelumnya yang ditulis dan firman-firman yang direka-reka oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini pun kepalamu bermasalah. Sebab apa? Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan kepada nabi-nabi Allah sebelumnya. Bagaimana mungkin nabi-nabi itu menulisnya secara salah dan mengkisahkan tentang kemahakuasaan Allah itu secara salah? Otakmu yang nggak betul dalam hal ini. Alasan-alasan yang Anda berikan hanya untuk membenarkan Al-Quran. Karena apa? Pada dasarnya Al-Quran tidak benar. Oke, sekarang saudara Yosep Sobang memberikan komentar. Kamu banyak bohong aja. Coba saya tanyakan kamu, apa itu Zabur dan apa itu Injil? Coba tunjukkan kepada saya. Kau mempertahankan ustadzmu kayak Waloni yang gak jelas itu, suka menghina agama orang. Mungkin kamu salah satunya dari orang yang disesatkan setiap ceramah Yahya Waloni. Nah, channel luar biasa menjawab, alhamdulillah, Zabur itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Taurat wahyu dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Injil pula wahyu dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad.
Dan oleh karena ayat-ayatnya itu lebih dari satu, lebih mudah dipenggal ayat-ayat. Ayat Jabur, ayat Taurat, ayat Injil, ayat Quran. Oleh karena ayat-ayat tersebut terlalu banyak, lebih mudah dipanggil kitab-kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ini argumenmu nggak benar, omong kosong saja kamu ngomong. Sekarang, dia menjawab lagi, Kabar Baik menjawab lagi. Nah, Kabar Baik ini channel saya. Nah, inilah ketidaktahuanmu tentang semua itu. Injil tidak pernah diberikan kepada Isa Al-Masih, tapi Injil adalah pribadi Isa Al-Masih sendiri. Nah, kekristenan memahaminya seperti ini. Injil itu adalah pribadi Isa Al-Masih sendiri. Channel luar biasa menjawab, yang pribadi itu bukan Injil tapi Bible-mu. Nah, ini pun konyol, kepalamu yang tidak benar. Yang pribadi itu bukan Injil tapi Bible. Gimana itu logikanya? Sebab itulah beda Injil dan kitabmu. Nah, ini nih otakmu terus bermasalah. Saya menjawab, begini brother, lu datangi kitab suci saya dan asal bicara menyimpulkan sesuka hatimu. Itulah mentalitas Muslim. Injil yang kami miliki adalah catatan mengenai pribadi Isa Al-Masih sendiri. Itu sebabnya yang mencatat kitab Injil adalah para murid Isa. Dan kekristenan tidak mengenal konsep seperti yang bro bilang, Injil diturunkan kepada Isa. Kami tidak mengenal konsep itu. Yang kami tahu, Injil itu adalah kabar baik tentang keselamatan manusia hanya melalui Isa Al-Masih. Jadi manusia yang sudah berdosa hanya bisa diselamatkan oleh Allah sendiri melalui inkarnasinya menjadi Isa Al-Masih. Dan Injil itu adalah pribadi Isa Al-Masih sendiri. Jangan kamu bawa konsep Islam dan terapkan secara tidak bertanggung jawab kepada kami. Sorry, senjatamu itu tidak mampan. Dan bro harus tahu kenapa kami tidak terima konsep yang bro bilang Injil diturunkan kepada Isa Al-Masih. Sebab konsep itu keluar dari kesaksian Al-Quran tentang pribadi Isa Al-Masih dan dikembangkan oleh para ustadzmu. Catatan untuk bro, mau kamu ngoceh bagaimanapun itu sia-sia. Karena apa? Kami tidak percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Kami tidak percaya Muhammad adalah nabi, sebab kesaksian Alkitab bahwa semua orang atau nabi yang datang setelah Isa Al-Masih adalah nabi palsu. Makanya dari sudut pandang Alkitab, Muhammad adalah nabi palsu dan kami percaya itu, Muhammad adalah nabi palsu. Toh, di dalam Alkitab pun tidak pernah menubuatkan tentang Muhammad sebagai nabi. 3. Allah Quran dengan Allah Alkitab berbeda jauh. Allah Alkitab adalah Allah yang maha kuasa, sedangkan Allah Quran adalah Allah yang terbatas. Allah Alkitab bisa berinkarnasi menjadi manusia Isa Al-Masih. Makanya kami mengimani bahwa Isa Al-Masih adalah Allah sendiri. Dan seringkali berinteraksi langsung dengan para nabi-nabi Allah dahulu. Sedangkan Allah Quran bertemu dengan Muhammad saja nggak pernah. Hanya menggunakan perantara Jibril. Berarti Allah Quran adalah seorang kakek tua yang tidak bisa buat apa-apa. Dari mana kemahakuasaannya? Thanks and stop menilai kekristenan dari sudut pandang Al-Quran. Sebab kami tidak mempercayai Al-Quran maupun Muhammad. Sebab kitab suci maupun Muhammad sebagai nabi, kami tidak percaya akan itu. Nah, berbicara dari sudut pandang Alkitab. Jadi saya berbicara dari sudut pandang Alkitab. Jadi kalau bro terus ngoceh, saya bisa menyimpulkan bahwa bro tidak tahu malu alias urat malunya sudah putus. Contoh yang saya berikan kepadamu. Kamu datang ke rumah saya namun saya sudah menolakmu berulang kali, namun kamu tetap datang dengan alasan dan informasi yang tidak jelas. Otomatis kedatanganmu mempengaruhi keluarga saya dan mengganggu kenyamanan mereka. Dan akhirnya kami mengusirmu sebab tujuanmu datang tidak jelas. Masa kamu datang membawa aturan rumahmu dan menerapkan di dalam keluarga saya? Pertanyaannya, lu siapa yang mau datang ngatur-ngatur keluarga saya? Nah, itu logika yang saya berikan kepadamu. Nah, ini yang terjadi. Muslim sering mendatangi Alkitab dan kekristenan dengan konsep Al-Quran.
Namun pihak kami tidak menghiraukan lagi, tapi karena tidak ada lagi urat malunya, terpaksa kami melayani Muslim. Namun di garis bawahi, ya kami melayani kalian, ocehan kalian dengan terpaksa, sebab tidak ada yang penting dari kedatangan kalian. Alkitab tidak membutuhkan Al-Quran untuk melengkapinya. Alkitab menolak Al-Quran maupun Muhammad, jadi tidak penting kamu mau ngoceh sampai kapanpun, itu tidak penting bagi saya dan kekristenan. Nah, teman-teman Kristen harus paham akan jurus yang sering dibawakan oleh orang-orang Muslim. Jurus yang tidak jelas ini sering mereka bawakan. Mereka menganggap bahwa ini adalah senjata yang paling ampuh untuk membunuh kekristenan. Tapi senjata yang kamu bawa sebenarnya senjata yang tidak mampan untuk membunuh kekristenan. Nah, itulah kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para Muslim. Mereka sering mencopot ayat ini, mencopot ayat itu untuk menyerang kekristenan. Namun tanpa mereka sadari, ayat yang mereka copot itu memukul kepala mereka dengan keras. Terima kasih untuk klarifikasinya. Hari ini Tuhan Yesus Allah penyelamat hidup saya memberkati kita semua. Amin.